Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada murid-muridku semuanya. Untuk tahun ajaran baru ini, tahun 2020 sampai 2021 ini, Bapak dipercaya untuk mengajar akidah akhlak. Sebelum kita mulai memasuki pada pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma sahhilna fit ta'allumi. Allahumma sahhilna fit ta'allumi. Allahumma barik lana fil ilmi. Allahumma barik lana fil ilmi. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari dalam semester ganjil ini, semester awal, kita akan mempelajari akidah akhlak yang terdiri dari 5 bab. Kita akan pelajarinya. Yang pertama, kita belajar tentang keyakinan kita atau percaya kita kepada kitab Allah. Kemudian bab yang kedua, akhlak terhadap akhlak yang terpuji dalam diri kita. Bab yang ketiga, akhlak yang tercela yang ada di dalam diri kita. Kemudian akhlak terhadap guru dan orang tua. Dan yang bab yang terakhir adalah ingin mengetahui suri tauladan, yang kita akan ambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Itulah pelajaran yang akan kita bahas dalam semester ganjil ini. Berikutnya kita akan membahas yang pertama adalah tentang keyakinan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, kita harus benar-benar meyakininya. Tentang kitab Allah, bagaimana harus kita meyakininya? Karena semua orang harus mempunyai pegangan hidup. Jadi kitab Allah ini merupakan pegangan hidup untuk kita, yang akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik dan jalan yang lurus untuk diri kita. Ya. Pengertian daripada keyakinan atau mempercayainya atau beriman kepada kitab, yaitu pengertiannya kita harus benar-benar yakin dan percaya dan yakin terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Orang yang percaya dan yakin kepada kitab Allah, dia akan benar-benar percaya kepada kitabnya, kemudian percaya juga kepada apa yang ada di dalam kitab tersebut atau isi kandungan kitab tersebut, dan yang terakhir yang lebih utama adalah mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut. Atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasulnya ada 4. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Injil, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini, kitab ini harus kita percayai dengan yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Setiap kitab mempunyai umat tersendiri. Ya. Umat Nabi Daud beda dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa beda dengan umat Nabi Musa. Begitu juga umat Nabi Muhammad, berbeda sekali. Kalau umat Nabi Musa hanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa hanya untuk umat Nabi Musa sendiri, bukan kepada yang lainnya. Akan tetapi kalau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu diturunkan untuk seluruh dunia, seluruh alam, ya, seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya, ya. Jadi untuk umum semuanya, ya. Apa tujuan, apa fungsi daripada kita mempelajari atau kita percaya kepada kitab ini? Ya, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama adalah untuk agar kita tidak sesat dalam kehidupan ini. Ya.
Kedua, sebagai jalan keluar, ya, menjadikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang timbul di dalam diri kita sendiri, baik itu permasalahan dalam rohani kita ataupun dalam jasmani kita. Semuanya ada jalan keluarnya, hanya ada di dalam kitab-kitab itu sendiri. Yang ketiga, sebagai dapat kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dapat mempertebal keimanan kita kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Apa dalil-dalil aklinya? Ya, semuanya pasti ingin mencari sebab dalil-dalilnya. Ya, dalil akli ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa atau surat keempat ayat 136. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya. Kemudian bagaimana dalil aklinya? Biasanya manusia ingin tahu dalil akli dan dalil naklinya atau dalil naklinya. Dalil aklinya, ya. Dalil aklinya apa? Yaitu ada tiga macam, ada tiga. Pertama, dalil aklinya ada kitabnya itu sendiri, ya. Ada yang menyampaikannya, ada yang mengantarkan ayat-ayat tersebut kepada yang menyampaikan, ya. Dan yang terakhir sebagai petunjuk dalam kehidupan kita di dunia ini. Mungkin ini sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya, sampai mengetahui pengertian, fungsi dan dalil-dalilnya saja dulu. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang lainnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.